Salam sejahtera Jemaat Gereja Kristen Ramani Kelapa Gading. Bersyukur kepada Tuhan saya bisa melayani firman Tuhan dalam ibadah minggu kali ini. Tema yang diberikan kepada kita hari ini adalah untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Mari sekali lagi kita berdoa, mohon Roh Kudus pimpin hati kita untuk memahami firman Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami sungguh bersyukur bersukacita di mana Tuhan menciptakan suatu waktu yang indah bagi kami. Kami boleh datang ke hadirat Tuhan, menyembah Tuhan. Melalui puji-pujian, melalui pemberitaan firman Tuhan, kami rindu, kami sungguh diberkati dan sungguh boleh mempermuliakan nama Tuhan saja. Siapkan hati dan pikiran kami agar kami boleh mengerti makna kebenaran firman-Mu. Tuhan siapkan hamba-Mu juga, kuduskan, sucikan, boleh menjadi saluran berkat bagi jemaat Tuhan, GKRI, Kelapa Gading. Dan nama Tuhan saja yang diberitakan, ditinggikan, dipuji. Kami bersyukur ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari saya mengajak kita membaca kitab Pengkhotbah 3, ayat 1 sampai 15. Pengkhotbah 3, ayat 1 sampai 15. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada, sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Berbahagia bagi kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan setiap hari. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya pernah diberikan anugerah oleh Tuhan punya pengalaman merawat kendaraan bermotor. Baik itu motor atau mobil, saya cukup bisa diandalkan untuk memeliharanya. Servis rutin dan juga memperhatikan keadaan setiap saat. Demi keamanan kita dan keluarga. Kendaraan yang saya punya kadang produk baru, kadang juga produk second saya beli. Sesuai yang Tuhan izinkan kasih, kami sekeluarga selalu mengucap syukur. Suatu kali saya pernah punya mobil produk Korea. Saya ingat waktu itu saya dapatkan sebelum saya menikah. Dan saya beli juga dengan kondisi bekas. Awalnya saya pakai mobil itu setahun pertama aman-aman saja dan nikmat dibawanya. Ketika memasuki tahun-tahun selanjutnya, mobil ini mulai timbul banyak masalah. Banyak spare part yang harus saya ganti dan beli. Sampai-sampai petugas bengkel mengatakan kepada saya, "Pak, karena usia mobil ini sudah cukup tua, maka Bapak harus banyak nih sering merawat dan mengganti spare part-nya." Maklum, saat itu ketika saya lihat kilometer sudah semakin banyak, sudah semakin tinggi.
Saudara, di zaman itu saya cukup puas dengan tipe mobil ini sebenarnya. Meskipun sangat sederhana, kecil, saya merasa cukup untuk digunakan buat pelayanan ke sana ke sini. Apalagi bila saya bisa membelinya pada saat itu, ketika itu saya bayangkan kalau saya bisa beli baru, lebih lama saya menikmati kenyamanannya. Saya pasti akan lebih mengalami kenyamanan mobil itu. Sampai akhirnya mobil itu sudah semakin tua, saudara, maka tiba saatnya kita sebagai pemilik mobil harus mengeluarkan dana yang lebih untuk merawatnya. Memperbaikinya, bahkan mungkin kalau mampu kita harus menggantinya dengan mobil yang baru atau yang tahun lebih muda. Saudara, saya yakin saudara juga pernah punya pengalaman seperti ini, ya. Mengalami kondisi kendaraan yang baik dari baru sampai sudah tua. Saudara, melalui contoh situasi sederhana tadi, saya mau jelaskan bahwa sesungguhnya kita tidak bisa berada dalam kondisi yang sama dalam kehidupan ini. Baik terhadap materi yang kita punya dan yang kita gunakan, semua ada masa waktunya. Pada saat kita mengumpulkan banyak, dan selanjutnya waktu-waktu yang berikut bisa juga berkurang dan habis. Ada waktu merasakan kenyamanan, ada waktu tindakan pemeliharaan, ada waktu kondisi baru, ada waktu kerusakan. Apalagi saudara di sini dalam kehidupan manusia. Alkitab mencatat jelas tentang masalah waktu ini dengan vulgar apa adanya, saudara. Ada yang mengatakan hidup itu seperti roda. Seperti kitab Pengkhotbah 3 yang tadi kita baca mengingatkan, untuk segala sesuatu ada waktunya. Artinya ada waktu tertawa, namun ada juga waktunya kita menangis. Hidup seperti roda, tidak selalu hidup ini menyenangkan dan menyedihkan. Selalu berganti antara suka dan duka. Perikop tadi menekankan betapa manusia sebenarnya tidak mampu mengendalikan masa depan. Karena sekali lagi, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Di sini ada 7 ayat sebenarnya dengan 14 pasang merisem, yaitu suatu gaya bahasa yang memakai kata-kata yang berlawanan untuk menunjukkan segala sesuatu yang tercakup di dalamnya. Yang menekankan ada waktu untuk mengalami hal-hal yang baik dan menyenangkan, tetapi juga ada yang buruk dan menyedihkan. Sepanjang ayat 2-8 kita bisa temukan dalam Pengkhotbah 3 itu. Kondisi itu menunjukkan bahwa kita tidak dapat mengatur apa yang bakal terjadi. Tidak heran apabila pengkhotbah merespons dengan kalimat, apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Tentu saja ia menyadari bahwa manusia harus berjerih payah karena itu diberikan oleh Allah. Namun demikian ada hal positif yang dapat dipetik dan dipelajari. Dalam ketidakmampuan manusia mengontrol apa yang terjadi, justru Tuhan mengendalikan segala sesuatu dan Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ayat yang ke-11. Saudara, ketika kita mengamati 14 pasang merisem itu, pasangan pertama dimulai dengan kalimat ada waktu untuk lahir. Dan pasangan terakhir dengan kalimat ada waktu untuk damai. Ayat 2 dan ayat 8. Kata damai di sini diterjemahkan dari kata shalom, yang artinya Allah merancang kehidupan orang percaya yang dimulai dengan kelahiran, mengalami banyak hal yang baik dan buruk, kemudian berakhir dengan shalom, damai sejahtera. Apa yang tertulis dalam Alkitab Pengkhotbah ini menurut saya sangat relevan dalam kehidupan kita, saudara. Khususnya saat kita memasuki tahun-tahun yang tidak mudah sejak masa pandemi ini. Tentunya sebagai manusia kita merasakan beratnya hidup ini ketika menjalani masa-masa sulit. Kesabaran dan daya juang untuk bertahan menjadi karakter yang perlu kita miliki saat kesulitan itu hadir dalam hidup kita. Sebagai orang Kristen, saudara, saat masa-masa pergumulan itu terjadi, kita diharapkan tidak kehilangan pengharapan dan terus berjuang untuk bertahan menjalaninya. Tentu saja, semua itu bisa kita lakukan hanya dengan pertolongan dari Tuhan. Saudara-saudara,
Sampai di sini apa yang bisa kita dapatkan dari pesan firman Tuhan hari ini, khususnya dalam satu perikop yang kita baca tadi. Yang pertama, saudara, daya tahan menghadapi kesulitan merupakan karunia dari Allah. Daya tahan menghadapi kesulitan merupakan karunia dari Allah. Tuhan memberikan janjinya untuk memberi kekuatan pada saat kita merasa lemah dan tidak berdaya. Seperti sang pengkhotbah menyatakan bahwa akhirnya Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Begitu pula hidup kita yang dipenuhi oleh suka dan duka ini, saudara. Kita harus belajar menemukan makna hidup di balik semua kejadian dalam hidup kita, yang merupakan salah satu karunia bertahan yang Allah berikan kepada kita. Pada saat kita membuat keputusan yang berhikmat dari situasi yang tidak mudah, ini pula merupakan bagian dari karyanya bagi kita. Bahkan saat duka itu terjadi sekalipun, kita tetap mampu mengucap syukur atas apa yang terjadi. Sesungguhnya kita sedang mendapatkan kekayaan kasih karunia Allah. Karena itu saudara-saudara, ketika kita sadar saat ini kita sudah memasuki tahun kedua di masa pandemi yang tetap tentunya dalam kontrol Tuhan, maka seharusnya kita dengan rendah hati sujud syukur, meminta tuntunan Tuhan dan memohon kepadanya agar Dia meneguhkan iman dan rohani kita seterusnya. Percayalah saudara, bahwa kita akan kuat dalam menjalani setiap masa sulit dalam hidup ini, sebab ada kasih-Nya yang ajaib. Amin, saudara. Banyak orang Kristen yang masih sulit melihat kasih karunia Allah di setiap masa sulit kehidupan ini. Yang bisa kita lihat hanyalah kesusahan, penderitaan, dan sepertinya Allah melupakan kita. Maka tidak sedikit di antara mereka yang seperti ini, saudara. Menjadi lemah imannya, mencari pertolongan di luar Tuhan, dan sampai-sampai menyalahkan Tuhan sebagai pembuat kesusahan hidup. Tetapi seharusnya orang Kristen tidak demikian, termasuk saudara dan saya, jangan sampai seperti itu. Yang kedua, saudara, manusia lemah dan terbatas dan sungguh membutuhkan Allah. Manusia lemah dan terbatas dan sungguh membutuhkan Allah. Saudara-saudara, ketidakmampuan dan ketidaksempurnaan kita sebagai manusia dalam berencana, membuat keputusan dan bertindak membuktikan kalau kita ini sungguh pribadi yang lemah, pribadi yang mudah berbuat salah, pribadi yang tidak tahu terhadap apa yang akan terjadi di menit selanjutnya dalam kehidupan ini. Untuk itu, kita jangan sampai tinggi hati, jangan sampai kita menyamakan diri dengan Tuhan. Meskipun saat ini kita mungkin sedang dalam posisi yang baik, yang pintar, yang kaya, dan banyak memiliki segala sesuatu dalam kondisi yang aman. Saudara, perikop ini secara tidak langsung mau menceritakan akan keberadaan Tuhan kita yang maha besar itu. Tuhan yang sudah ada sejak zaman kekekalan. Tuhan yang merancangkan dan menguasai waktu yang sudah ada. Bahkan Tuhan yang membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Saudara, sampai di sini saudara, kalau kita dipercayakan Tuhan dalam kondisi yang baik ataupun tidak baik, jangan ada di antara kita sebagai orang Kristen yang memaksa kehendak diri kepada Tuhan, menuntut sesuatu kepada Tuhan, memberontak dan bersungut-sungut kepada Tuhan akan segala kesusahan yang sedang kita alami, atau untuk mempertahankan kenyamanan yang kita sedang alami. Jangan menjadi orang Kristen yang seperti demikian. Yang ketiga, saudara, yang ketiga, semua hal dalam kehidupan ini ada di dalam grace periodnya Allah. Semua hal dalam kehidupan ini ada di dalam grace periodnya Allah. Saudara, pesan firman Tuhan ini akhirnya mau mengingatkan kita sebenarnya bahwa hidup ini adalah sebuah kesempatan. Seperti pujian yang sering kita kumandangkan, hidup ini adalah kesempatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Semua yang ada pada kita, yang sedang kita kerjakan, yang sedang kita alami, itu semua ada batas waktunya. Tidak bisa selama-lamanya kita seperti itu. Tidak selamanya kita berada pada posisi dan situasi tertentu, saudara. Saudara-saudara, kami menikah 9 tahun, baru dikaruniai seorang anak oleh Tuhan.
Selama masa menunggu itu, godaan kedagingan kami sebagai manusia biasa untuk memaksa Tuhan kadang muncul. Segala upaya kami lakukan. Begitu banyak pertanyaan dan mungkin saja saat itu saya tidak tahu, saya tidak sadar, kami komplain juga sama Tuhan. Saudara, saat ini, saudara, usia anak kami hampir memasuki 3 tahun. Kami sudah mengalami apa yang namanya khawatir dalam menjaga kesehatan istri pada masa kehamilan. Kami sudah mengalami repot mengurus anak, ramai dan pecahnya suasana rumah kami yang tadinya sepi. Kami juga pernah mengalami memikirkan untuk pendidikannya. Bulan Desember kami sekeluarga terpapar COVID-19. Belum lagi 2 bulan lalu kami diizinkan Tuhan untuk pusing mengusahakan kesehatan yang terbaik bagi anak kami yang harus dioperasi. Saudaraku, semuanya itu tetap dalam grace periodnya Allah. Waktu anugerahnya Tuhan. Saudara, sampai di sini saya sebagai hamba Tuhan mau menguatkan kepada jemaat sekalian. Mari kita selalu merayakan hidup ini bersama dengan Tuhan. Merayakan di sini termasuk menikmati situasi dan kondisi yang sedang terjadi. Dan ingat saudara, semua keadaan hidup yang kita alami itu pasti selalu bersama dengan Allah. Amin, saudara. Pasti Allah memberikan penyertaan sempurna, kelegaan, jalan keluar. Dan mujizatnya yang ajaib itu masih ada. Saudara-saudara, orang Kristen diajarkan untuk tidak takut dalam menjalani kehidupan ini. Iman Kristen bukan mengajarkan hidup kita selalu mulus, bebas dari masalah. Tetapi kekristenan mengajarkan agar kita tetap menghadapi masalah. Dan kita harus melaluinya dengan bersandar pada pertolongan Tuhan. Disinilah peran janji Tuhan dibuktikan, saudara. Tuhan berjanji akan menyertai kita sampai kesudahan zaman, dalam Injil Matius mengatakan. Tuhan berjanji bila kita jatuh, tidak sampai tergeletak. Tuhan berjanji akan membuat indah pada waktunya seperti si pengkhotbah menuliskan tadi. Dalam kerangka berpikir si pengkhotbah inilah, saudara, Allah telah memberikan pencerahan yang luar biasa agar pembacanya di zaman ini, yaitu saudara dan saya, tahu dan mengenal benar dengan teguh siapa Tuhan yang kita sembah selama ini. Tuhan yang Maha Pencipta alam semesta, Tuhan yang Maha Kasih, Dia rela menebus kesalahan dan dosa kita, menyelamatkan kita. Itu artinya apa, saudara? Tuhan yang sudah menyiapkan karya yang sempurna sejak kekekalan untuk melindungi manusia, untuk menyelamatkan saudara dan saya. Bahkan sampai nanti kesudahan zaman, janji keselamatan kekal itu kita dapatkan sebagai orang percaya. Firman Tuhan mengatakan dalam hal ini, segala kesusahan dan penderitaan yang kita alami di dunia tidak sebanding dengan keselamatan kekal yang sempurna, yang pasti nanti kita miliki dan nikmati dalam tubuh yang baru itu. Haleluya. Saudara, ini menjadi satu pengharapan bagi orang Kristen. Permasalahannya adalah, saudara, sebaliknya manusia itu sendiri yang tidak mau ditolong oleh Allah. Manusia itu yang lebih senang menikmati perbuatan dosa, dan manusia itu yang cenderung hidupnya melawan Allah. Bagaimana dengan kehidupan saudara saat ini? Apakah saudara masih meragukan kemahakuasaan dan perlindungan Tuhan dalam hidup ini? Ingat, saudara, untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Banyak kesulitan hidup membuat kita letih dan frustrasi. Walaupun kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang, pengkhotbah telah memberitahukan bahwa Tuhan akan membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Karena itu, saudara, kita harus beriman bahwa Allah merancang kehidupan orang percaya untuk berakhir dengan shalom, damai sejahtera dari Tuhan. Bagian kita adalah, mari kita menjalani hidup ini dengan optimis dan sekaligus tabah, tangguh bersama dengan Tuhan. Jikalau saudara dan saya saat ini sedang berada pada posisi yang sulit, pekerjaan terganggu, bisnis hancur, relasi rumah tangga rusak, anggota keluarga sakit,
keterhilangan orang yang dikasihi, iman yang mundur sekalipun. Ingat saudara, kita sedang dalam grace periodnya Allah. Waktu-waktu anugerah Tuhan. Semua itu hanya sementara, saudara. Semua itu hanya sementara. Tetapi sebaliknya, saudara, jika saudara dan saya saat ini sedang berada pada posisi yang baik, yang aman, bahagia, bisnis banyak untung, fisik yang sehat prima, pelayanan lancar, iman sedang kuat. Ingat saudara, jangan sampai kita lupa mengucap syukur selalu kepada Tuhan. Minta Tuhan siapkan kita bila semua situasi kelak menjadi terbalik, agar kita bisa tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong saudara untuk merayakan hidup ini dengan sungguh-sungguh penuh syukur dan juga penuh iman. Tuhan dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Kami kembalikan sujud syukur, puji-pujian, keagungan hanya bagi nama Tuhan. Suara manusia sudah berhenti, biarlah Roh Kudus yang ada di hati kami terus menguatkan dan juga memimpin jalan hidup kami. Agar kami boleh dimampukan, Tuhan tolong kami bisa hidupi kebenaran firman Tuhan ini. Kami sadar hidup kami selalu di dalam tangan Tuhan, dan tangan Tuhan itulah tangan yang maha baik, yang sungguh luar biasa sanggup membuat damai sejahtera bagi kehidupan kami. Berikan kami iman, berikan kami kepercayaan, berikan kami ketangguhan dalam menghidupi hidup ini. Terpuji namamu Tuhan, berkati Jemaat Gereja Kristen Rahmani Indonesia Kelapa Gading, hamba Tuhan, majelis, dan seluruh jemaat. Sungguh boleh semakin dewasa di dalam Tuhan, mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh setia bagi kemuliaan nama Tuhan, kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.